Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Cici Nurhayati. Di video kali ini aku bakal jelasin ERD dari suatu usaha percetakan. Tapi sebelumnya buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, langsung aja yuk ke videonya. Happy watching guys. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih ERD itu apa? Biar aku jelasin secara singkatnya ya. Jadi, ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuannya itu agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. ERD juga digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi antara pengembang database dengan pengguna. Untuk skenario di ERD usaha percetakan ini yaitu seorang pemilik usaha percetakan melakukan usahanya dengan dibantu banyak karyawan untuk melayani para pelanggannya. Karyawan-karyawan tersebut bekerja sesuai bidang mereka masing-masing, misalnya pada bagian administrasi dan keuangan, produksi, dan pemasaran. Ketika pelanggan ingin membeli barang di perusahaan percetakan tersebut, biasanya pelanggan melakukan pemesanan terlebih dahulu, kemudian melakukan transaksi agar bisa mengambil barang yang dipesannya. Untuk membuat ERD, diperlukan entitas. Entitas itu merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Nah, di ERD usaha percetakan ini, aku menggunakan 8 entitas. Ada perusahaan, pemilik, karyawan, bagian pekerjaan, pelanggan, pemesanan, barang, dan transaksi. Selanjutnya ada relationship atau hubungan. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relationship yang terjadi antar entitas di ERD usaha percetakan ini antara lain entitas perusahaan dan pemilik memiliki hubungan dipimpin. Selanjutnya, entitas pemilik dan karyawan memiliki hubungan memiliki. Karyawan dan bagian pekerjaan memiliki hubungan mengerjakan. Karyawan dengan pelanggan memiliki hubungan melayani, dan seterusnya. Selanjutnya ada atribut. Atribut yaitu sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Di ERD usaha percetakan ini, masing-masing entitas punya atribut-atribut sendiri. Yang pertama ada entitas perusahaan, memiliki atribut ID perusahaan sebagai primary key-nya, lalu nama, alamat, nomor HP, dan email. Lalu yang kedua ada entitas pemilik, memiliki atribut ID pemilik sebagai primary key, nama, alamat, nomor HP, dan email. Lalu ada entitas karyawan, memiliki atribut ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama karyawan, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan email. Lalu ada entitas bagian pekerjaan, memiliki atribut ID bagian sebagai primary key, nama bagian, jumlah karyawan, serta ruang kerja. Lalu untuk entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, nomor HP, dan email. Lalu untuk entitas pemesanan memiliki atribut ID pemesanan sebagai primary key, ada ID barang, tanggal pesan, jumlah pesanan, dan tanggal selesai. Lalu untuk entitas barang memiliki atribut ID barang sebagai primary key, nama barang, stok, deskripsi, serta harga. Dan untuk entitas transaksi mempunyai atribut ID transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, total pembayaran, dan ID pesanan. Untuk selanjutnya langsung saja aku buat ERD usaha percetakan ini menggunakan ERD Plus.
Pertama-tama, kita masukkan dulu entitas-entitas yang terlibat. Di ERD usaha percetakan ini ada 8 entitas yang terlibat, ada perusahaan, pemilik, karyawan, bagian pekerjaan, pelanggan, pemesanan, barang, dan transaksi. Untuk langkah yang selanjutnya, kita masukkan atribut-atribut dari masing-masing entitas. Langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan hubungan yang terjadi antar entitas dan juga kardinalitas yang dimiliki. Lalu jangan lupa simpan ERD yang udah dibuat. Jadi inilah hasil ERD yang tadi aku buat. Di sini ada perusahaan. Perusahaan itu punya atribut ID perusahaan, nama, email, nomor HP, dan alamat. Lalu ada entitas pemilik
memiliki atribut ID pemilik, nama, alamat, nomor HP, dan email. Hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pemilik itu dipimpin, artinya perusahaan dipimpin oleh pemilik, dan di sini juga ada kardinalitas one to one, yang artinya satu perusahaan dipimpin oleh seorang pemilik. Lalu di sini ada entitas karyawan. Entitas karyawan itu mempunyai atribut ID karyawan, email, nama karyawan, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Hubungan yang terjadi antara pemilik dan karyawan yaitu memiliki dengan kardinalitas one to many, artinya satu pemilik memiliki banyak karyawan. Lalu ada entitas bagian pekerjaan. Entitas ini mempunyai atribut ID bagian, nama bagian, jumlah pegawai, dan ruang kerja. Relasi yang terjadi antara karyawan dan bagian pekerjaan itu mengerjakan dengan kardinalitas many to one, artinya banyak karyawan mengerjakan satu bagian pekerjaan. Lalu selanjutnya ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan ini punya atribut ID pelanggan, nama, email, alamat, dan nomor HP. Relasi yang terjadi antara entitas karyawan dan pelanggan itu melayani dengan kardinalitas yang dimiliki one to many, artinya satu karyawan melayani banyak pelanggan. Selanjutnya ada entitas pemesanan. Entitas ini punya atribut ID pemesanan, tanggal pesan, tanggal selesai, ID barang, dan jumlah pesanan. Hubungan yang terjadi antara entitas pelanggan dan pemesanan yaitu melakukan dengan kardinalitas yang dimiliki yaitu one to one, yang artinya setiap pelanggan melakukan satu kali pemesanan. Lalu di sini ada entitas barang. Entitas barang mempunyai atribut ID barang, nama barang, stok, deskripsi, dan harga. Hubungan yang terjadi antara dua entitas ini yaitu mengambil dengan kardinalitas yang dimiliki one to many, artinya satu kali pemesanan mengambil banyak barang. Selanjutnya ada entitas transaksi. Entitas ini mempunyai atribut ID transaksi, tanggal transaksi, total pembayaran, dan ID pesanan. Untuk hubungan yang terjadi antara entitas pemesanan dan transaksi yaitu menyebabkan dengan kardinalitas yang dimiliki one to one, artinya satu kali pemesanan menyebabkan satu kali transaksi, dan hubungan yang terjadi antara entitas transaksi dan pelanggan yaitu dibayar dengan kardinalitas yang dimiliki one to one, yang artinya satu kali transaksi dibayar oleh satu pelanggan. Jadi demikianlah ERD usaha percetakan yang aku buat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton.